Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Priska Roulagamakin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 asal LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya siap mengikuti ujian kinerja pembelajaran. Pembelajaran ini berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Karena kita sudah dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Ketua kelas hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Rius. Rius, silakan Rius. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap batin dan hati kita untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, coba lihat sisi kiri dan kanan dulu. Ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, silahkan pungut, buang ke kotak sampah ya. Ya, jika sudah rapi, sekarang ambil buku kalian sudah. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Ambil buku, ambil alat tulis, silahkan simpan di atas meja. Sudah siap untuk ikut pelajaran hari ini? Sudah. Jika sudah, sekarang Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat tidak pertemuan kali lalu itu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Pertemuan kali lalu? Ya. Adalah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Ya. Pertemuan kali lalu kita mempelajari tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Jadi yang pertama apa? Menggunakan sinonim dan antonim. Menggunakan sinonim dan antonim atau persamaan dan lawan kata. Yang kedua apa? Menggunakan kata bilangan. Menggunakan kata bilangan. Yang ketiga? Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Yang keempat? Menggunakan kata penghubung. Menggunakan kata penghubung. Itu tadi ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Sekarang strukturnya, susunannya. Ada berapa struktur teks laporan percobaan? Ada yang masih ingat? Ada berapa? 5. Coba sebutkan. Yang pertama, Tujuan. tujuan. Yang kedua, Alat dan bahan. alat dan bahan. Ketiga, Langkah-langkah. langkah-langkah atau langkah kerja. Yang keempat, Hasil percobaan. hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah Simpulan. ya, ini yang harus kita ingat ya. Struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita juga masih mempelajari tentang teks laporan percobaan, tapi tentang kompetensi dasar ini. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 4.2,
yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Ya, ini kompetensi dasarnya. Sekarang, indikator pencapaian kompetensinya adalah ada 3. Ini kalian diharapkan setelah pertemuan kali ini, kamu diharapkan bisa mencapai 3-tiganya ini. Yang pertama, yaitu membuat laporan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Ya, jadi yang pertama kalian diharapkan mampu untuk mendeteksi, membuat percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Yang berikut, 4.2.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, di bagian ini nanti Ibu akan minta kamu untuk menuliskan teks laporan percobaan berdasarkan percobaan yang sudah kalian buat. Dan yang terakhir, indikatornya yang ketiga, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Ya, ini indikatornya. Tujuannya ini sama seperti indikator tadi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah proses pembelajaran materi laporan hasil percobaan dengan berbasis masalah menggunakan metode problem based learning, peserta didik diharapkan jujur, disiplin, peduli, santun, dan percaya diri. Ya, sikap kalian harus diharapkan ini dapat terbentuk dalam membuat percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, lalu menyajikan tujuan secara tulis dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, aspek lisan, dan yang terakhir adalah menyajikan secara lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lain. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar pertama dulu ya. Gambar pertama, Ibu mau tanya. Gambar pertama ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Ilmuwan yang sedang melakukan percobaan. Ya, ini ada ilmuwan yang sedang melakukan percobaan. Kira-kira di mana ini dia melakukan percobaan ini? Biasanya di mana ya orang bikin percobaan? Di mana? Laboratorium. Iya, di laboratorium. Benar sekali. Ini mereka sedang melakukan percobaan di laboratorium. Kita sebagai seorang ilmuwan, kalau kita buat percobaan, harus juga membuat laporan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan ini. Laporan hasil percobaan. Jadi, setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk melakukan sebuah percobaan dan dapat menuliskan teks laporan percobaan sesuai dengan formatnya. Apalagi sekarang kamu sudah kelas 9 ya. Kalau kamu sudah kelas 9, nanti saat kamu kelas 10 SMA itu, kalian pasti akan memilih jurusan. Ada jurusan bahasa, ada jurusan IPS, ada jurusan IPA. Nah, jika kalian memilih jurusan IPA, pasti beberapa kali kalian diberikan kesempatan untuk praktik, mengadakan praktikum di laboratorium. Kalian pasti senang sekali untuk melakukan praktik. Tapi setelah praktik, kamu diminta untuk membuat laporan percobaan. Nah, laporan yang hari ini kita pelajari ini juga berguna saat kamu SMA nanti, atau kuliah nanti, atau bekerja nanti. Kamu bisa tahu, oh ketika kamu disuruh untuk membuat laporan percobaan di SMP waktu kelas 9 itu kami sudah belajar ini. Kami sudah mempelajari tentang teks laporan hasil percobaan. Jadi format secara sederhananya sudah kalian ketahui bersama ya. Pelajaran kita kali ini Ibu menggunakan metode problem based learning.
Jadi Ibu akan menyajikan permasalahan kepada kalian, kalian diskusikan bersama. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan kelas ya. Tuliskan langkah-langkah dalam menyajikan teks laporan percobaan. Setelah kamu melakukan tes awal, sekarang Ibu jelaskan dulu tentang materinya ya. Nah, yang pertama, ini yang tadi Ibu tanyakan ke kalian pada saat tes awal. Yang pertama adalah menyajikan teks laporan hasil percobaan. Ini langkah-langkah dalam menyajikan teks laporan hasil percobaan. Ada berapa langkah yang kamu lihat di sini? 4. Ada 4 langkah. Coba baca. Langkah yang pertama. Menentukan hal yang diteliti. Menentukan hal yang diteliti. Jadi kita harus tahu dulu kita mau teliti tentang apa. Yang kedua. Membuat rencana kegiatan penelitian. Kita buat dulu rencana kegiatan penelitiannya nanti seperti apa. Bahan dan alat apa saja yang saya butuhkan. Nanti dia masuk di bagian yang kedua. Lalu yang ketiga. Melakukan proses percobaan sesuai prosedur. Ya, melakukan proses percobaan sesuai dengan langkah-langkah. Yang keempat. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan penjelasan tes. Ya, ini format yang pertama apa? Tujuan. Ya, format yang pertama harus memuat tujuan. Ada tujuan di dalamnya. Yang kedua, Alat dan bahan. ada alat dan bahan. Yang ketiga, Langkah-langkah. yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat, Hasil. yang keempat hasil, dan yang kelima adalah Simulasi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. laki-laki lagi ya, Martinus ya. Kalau Martinus begini. Kalau Marina tadi begini, Martinus begini. Oke. 1, 2, 3. Martinus menari di atas menara, di atas menara. Martinus menari. Martinus dan Martina menari sama-sama ya. Marina Martinus menari di atas menara. Marina Martinus menari. Ya, silakan duduk. Tangan untuk kita semua. Sudah, sekarang bentuk kelompok ya. Silakan putar kursi kalian membentuk dalam kelompok. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Tetap jaga jarak ya. Masker tetap menutup hidung dan mulut. Sudah? Nah, posisikan ini tempat duduk baik-baik. Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian simak. Saat menyimak ini kamu identifikasi permasalahan apa yang ada dalam tayangan ini, ya. Nanti Ibu tanya secara berkelompok. Pandemi COVID-19 ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya penjual bakso boraks. Lazimnya salah satu minuman populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging. Baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang menggunakan ikan. Kemudian ditambah bumbu-bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal gunakan boraks agar bakso buatannya. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Kelompok 3. Apa dia bahas tentang apa tadi? Ya, silahkan. Membuat bakso menggunakan boraks. Ya, membuat bakso dengan menggunakan boraks, bahan tambahan makanan. Boraks itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, dia kira-kira menurut kamu boraks itu bisa ditambahkan ke makanan atau tidak? Tidak. Ya, boraks itu tidak bisa ditambahkan ke bahan makanan. Dia bukan merupakan bahan makanan dan sangat berbahaya bagi kesehatan
tubuh. Untuk itu, Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian selidiki, kalian diskusi bersama bagaimana mendeteksi suatu bahan makanan yang ada boraks atau tidak. Bisa kalian cari di buku-buku atau di internet. Setelah itu kalian diskusikan bersama, kalian presentasikan ke depan kelas, ya. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD kepada kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kakak tolong ke kelompok 3. Nah, sekarang kalian berdiskusi dulu untuk menentukan permasalahannya, lalu bagi tugas dalam kelompok. Siapa yang ketua, siapa yang moderator, dan sekretarisnya. Silahkan diskusikan, tuliskan nama kelompok dan ketua kelompok serta moderator dan penyaji di bagian belakang. Ada format yang Ibu sediakan dalam LKPD. Nah, tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anggotanya siapa? Ketuanya siapa? Sekretarisnya, penyajinya siapa? Silahkan. Sudah? Masih diskusi? Nah, sekarang kalian diskusikan tentang permasalahan yang tadi kamu simak di video yang Ibu tayangkan. Cara pemecahannya bagaimana? Kalian bisa ke sudut meja itu ambil buku, kalian bisa ambil bahan dan alat untuk melakukan percobaan. Kepada yang bertugas, kalian silakan utus teman kelompok untuk maju ke depan, ambil buku dan ambil bahan dan alat untuk percobaan. Silakan. Sudah tulis sampel 1, sampel 2, sampel 3, hati-hati supaya tidak tertukar. Sudah? Alat bahannya sudah lengkap? Ya, silakan kalian melakukan percobaan bagi tugas. Harus sesuai ada 1, 2, 3. Ini salah ini salah ini yang besar. Ingat, ada juga yang bagian dokumentasi ya. Kalau saat kamu bikin percobaan, foto hasilnya seperti apa. Setelah itu baru kamu diminta untuk menulis teks laporan percobaan sesuai dengan format. Kita kasih aja culur. Lepas jangan. Bagiin ke gampang. Dilepas itu step. Kalau sampelnya agak keras, kamu bisa tambahkan air untuk larutkan sampelnya. Ini tempat untuk air. Ada gunting, kamu hancurkan dulu. Nyala kayak begitu. Lu tawar saya, Pak.
Satunya masih hancur sudah. Masih hancur tambah nih aku kan aku Airnya usahakan jangan terlalu banyak. airnya usah pelan-pelan kok ini aku kita ke sana taruh air Kecil-kecil. Itu pasti kamu potong karena bakso urat, makanya begitu. Ya jangan terlalu banyak juga baik. nanti nggak bisa nanti sendiri sentro taruh ini dong di sini ini di sini di sini Ini warna asli kuning. Sekarang kulitnya itu baru taruh sampai kelihatan. Iya toh. Ini warna asli kuning teknik. Sekarang foto bukan dengan satu di kuning dan yang kedua. Kami tidak tahu kembali sampah. Ini RT tersendiri. Siapa? Tangan. Tinggi warna beda. Ada kan tidak ini? Tidak itu dong ada kesan tidak dong. Kecil pembanding antara warna kuning. Warna kuning asli ya. Cuma di dua. Itu jangan sampai kamu taruh air terlalu banyak.
Nilai. Hiko. Diam. Lagi. Sudah berhasil. Sudah selesai? Semuanya. Jika sudah selesai melakukan percobaan, kamu tulis hasilnya di lembar yang terakhir yang dibagikan itu. Silakan diskusi. Bagian yang terakhir. Sambil diskusi, silakan duduk sambil berdiskusi untuk menyusun teks laporan hasil percobaan secara tertulis. Yang pertama ini dimulai dengan struktur yang pertama, format yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuannya tadi apa? Langsung isikan di format yang ibu kasih saja. Boraks pada bakso. Boraks pada bakso. Sudah bakso. Pada Bisa membedakan antara bahan dan alat, toh? Ya, tulis terpisah bahannya, terpisah alatnya terpisah. Jangan kamu gabung. Jadi alat selesai baru bahan, atau bahan selesai baru bahan. bahan deh. Dan bahan itu ada di situ. Soalnya bahan yang kalau bahan ini tisu gitu. Bahan. Tulis bahan gitu. Bahan. Bakso murah. Bahan-bahannya. Kunyit. Pertama dari kunyit. Bahan-bahan. Kunyit. Bahan kunyit. Kunyit. Tulis dulu yang ini baru Bahan. satu ini. Bahan langsung titik kedua kunyit apa? Bahan-bahannya adalah Kunyit ini dia bahan alat yang ini. bahan-bahan Air. Hitung dulu bahan-bahan. adalah Kunyit. Titik dulu. tisu. Siapnya apa? Sampai yang di kuning ini gelas, bukan plastik, lensa plastik, gunting, plastik kecil, gunting kecil, plastik kecil, ini biar pelan-pelan, gunting, kunyit, bakso, biasa bakso, apa, gunting, sudah, sekarang bahan. Alat. Yang di sana. Jenis punya. Tisu. Gelas plastik. Ibu sudah bakso biasa dan bakso urat. Ini bakso biasa, ini bakso urat. Hapus. Kamu bakso biasa. Gelas plastik boleh. Itu gelas plastik. Sekarang langkah-langkah. Kak, ingat tadi kamu buat itu pertama kamu buat apa duluan? Tadi buat ini pakai apa? Sendok. Di kebahasan teks laporan percobaan adalah adanya kalimat perintah atau kalimat suruhan. Berarti di langkah-langkah juga pasti harus ada kalimat perintah atau kalimat suruhan. Ada juga ciri kebahasan yang kedua adanya kata bilangan. Kata bilangan ditandai dengan kata apa? Pertama, kedua, tiga, atau bisa pakai nomor 1, 2 boleh. Satu. Siapkan ini. Terima kasih atas
percobaan yang diberikan untuk kelompok 1. Tujuan mendeteksi boraks pada bakso. Bahan dan alat: kunyit, sendok, bakso biasa, tisu, bakso urat, gelas, plastik, gunting, dan parut. Langkah-langkah: parut kunyit, menghaluskan bakso biasa, menghaluskan bakso urat, menaruh air di setiap gelas plastik. Tumbuk makanan yang akan diuji, letakkan dalam plastik tetes. Usahakan masing-masing bahan makanan tidak saling bercampur satu sama lain. Tambahkan sedikit air kunyit terbahan makanan yang telah dihaluskan tadi. Pada sampel 1 hasil. Pada sampel 1 tidak mengalami perubahan warna. Sampel 2 juga tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pencobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel 1 dan sampel 2 tidak mengandung boraks. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan untuk kelompok 1. Nah, hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1 apakah sudah sesuai dengan struktur dan format teks laporan percobaan? Ya, jika sudah berarti sudah bagus apa yang dikerjakan oleh kelompok 1. Kelompok 1 nanti dan kelompok 2 sampai kelompok 3 silahkan perbaiki kembali. Ibu tadi lihat masih ada salah penulisan. Silahkan kamu perbaiki kembali tulisan kalian agar lebih rapi, kemudian dikumpulkan kembali ke ibu, ya. Baik dulu. Setelah semua kelompok presentasi, kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Menurut kamu sebelum selesai pembelajaran hari ini, menurut kamu bagaimana pembelajaran kita? Kalau bagus atau menyenangkan beri tanda jempol, kalau tidak bagus jempol ke bawah, kalau sangat menyenangkan tanda super, ya. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kamu setelah mengakhiri pembelajaran kali ini? Bagaimana? Bagus, tidak bagus, atau super? Ibu lihat dulu, ibu mau lihat kamu punya tangan dulu. Super. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Kesimpulannya, siapa yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa menyajikan Menyajikan teks laporan hasil percobaan. 1. Menentukan hal yang teliti. 2. Membuat rencana kegiatan penelitian. 3. Melakukan proses percobaan sesuai prosedur. 4. Menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks. Bagaimana dengan formatnya? Formatnya bagaimana? Coba. Yang pertama, formatnya harus ada apa? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, ya. Jadi anak-anak, saat kita melakukan percobaan, kita harus memahami langkah-langkahnya. Langkah pertama, menentukan hal yang diteliti, membuat rencana, melakukan proses percobaan, dan menyusun teks laporan percobaan. Formatnya, susunannya, yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, keempat hasil, dan kelima simpulan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Jika tidak, maka ibu akan mengetes kemampuan akhir kalian dulu. Ibu bagikan soal. Silahkan kumpulkan kembali ke ibu. Ya. Tugas. Untuk tugas, silahkan di rumah kalian melakukan sebuah percobaan. Kemudian kumpulkan ke ibu dalam bentuk video, ya. Ya, durasinya kurang dari 5 menit. Dalam nama Bapa dan Ketua kelas. Siap. Hormat.